Rema hari ini, Yesaya 32 ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kita sudah sering mendengar kisah tentang Yusuf yang dijual sebagai budak ke Mesir. Bagaimana ia jatuh bangun dalam proses kehidupannya. Baru diangkat sedikit, lalu dijatuhkan lagi. Begitu seterusnya. Bahkan secara tingkat kehidupan, ia pernah ada di titik paling rendah saat menjadi seorang tahanan. Meski ia menjadi kepercayaan kepala penjara, tetap saja statusnya adalah tahanan. Tidak ada kepastian bagi masa depannya. Namun di balik kehidupan Yusuf yang jauh dari kata masa depan cerah, itu ada satu pribadi yang berkuasa atas langit dan bumi. Pribadi itulah yang membuat Yusuf terus berbuah dalam keadaan apapun. Bahkan dalam sekejap mata, dia mengubahkan kehidupan Yusuf dari bukan siapa-siapa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf pun menjadi seorang yang penuh dengan keberhasilan dan menghasilkan buah-buah yang nyata. Pribadi yang senantiasa menyertai kehidupan Yusuf, Tuhan namanya. Seberapa banyak dari kita yang saat ini juga merasakan sebuah kondisi yang sama seperti yang dialami oleh Yusuf sebelum diangkat Tuhan tinggi? Hidup dalam keterbatasan, jatuh bangun dalam usaha, hubungan, keuangan, dan lain sebagainya. Hidup kita tidak pernah mengalami terobosan atau bahkan ada dalam kondisi yang kering, sangat kering. Mungkin kita sudah hampir menyerah karena tidak melihat jalan keluar apapun dari kondisi kita saat ini. Namun mari belajar dari Yusuf. Lihatlah pribadi di belakang Yusuf dalam kondisi yang terburuk sekalipun. Pribadi yang tidak pernah membiarkan Yusuf jatuh sampai tergeletak, bahkan membela dan mengangkatnya tinggi di saat yang paling tepat. Pribadi yang sama itu jugalah yang akan berkarya dalam hidup kita saat ini. Karena itu mari kita bangkit, kuatkan tangan yang lesu dan lutut yang lemah. Naiklah ke loteng atas, kejar hadiratnya, pastikan kita ada di satu pihak dengannya. Maka di satu titik, kita sungguh-sungguh akan melihat bagaimana tangannya yang kuat mengubah padang gurun kita menjadi taman yang indah, bahkan penuh dengan buah-buah bagi kemuliaan namanya. Haleluya. Adakah dalam hidup kita yang masih kita rasakan seperti padang gurun yang gersang, begitu sukar menghasilkan sesuatu yang baik? Sejauh mana Anda percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan itu menjadi penuh dengan buah-buah? Apa yang akan Anda lakukan untuk membuat Anda satu pihak dengan Tuhan dan karyanya nyata bagi hidup Anda? Tuliskan komitmen Anda. Roh Kudus, terima kasih atas pribadi-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami dalam setiap musim kehidupan kami. Kami percaya, jika Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada. Kami mau terus ada dalam kuat kuasa-Mu, sampai hidup kami penuh dengan buah-buah, dan nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup yang sangat kering pun sanggup diubah menjadi kebun buah-buahan ketika Roh Kudus tercurah dan memenuhi hidup kita.